Zulhijjah itu milik Nabi Ibrahim, Ramadan itu milik Nabi Muhammad SAW, maka Muharram ini milik banyak para nabi dan rasul. Walaupun sebagian riwayatnya dhaif, tapi cukup masyhur. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, diterima taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam setelah 40 hari terombang-ambing di atas lautan, diselamatkan mendarat di Bukit Judi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari bakaran Raja Namrud pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur, itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam matanya kembali berfungsi, bisa melihat setelah sekian lama tidak melihat, itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus setelah sekian hari di dasar lautan, juga pada bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dari kejaran tentara Romawi dan Yahudi, itu juga pada bulan Muharram. Dan yang paling spesial, paling fenomenal adalah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika meninggalkan Mesir sampai di Teluk Aqabah, Laut Merah, ketika masuk hendak menyeberang bumi Kanaan, itu terjadi pada 9 Muharram ba'da maghrib masuk, 10 Muharram masuk, menyeberangi lautan, subuh 10 Muharram sampai di ujung. Maka mereka mengungkapkan rasa syukur atas diselamatkannya mereka dari Fir'aun dengan cara puasa Asyura. Sehingga ketika Rasulullah SAW melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram, para sahabat menyanggah, ya Rasulullah, itu puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi terbiasa melazimi puasa pada tanggal 10 sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, idza kana amul mukbil sunnah yaumat tasik. Kalau begitu tahun depan kita akan puasa pada tanggal 9. Ya, ternyata belum sampai tahun depan Rasulullah SAW meninggal dunia, sehingga seumur hidupnya Rasulullah SAW itu hanya berpuasa pada tanggal 10. Para ulama berbeda pendapat. Terus praktek puasa tanggal 10 ini gimana? Ya, yang jelas ada yang apa adanya. Ya sudah tanggal 10 aja, namanya Asyura ya Asyura. Tapi karena ada hadis tahun depan kita puasa tanggal 9, maka para ulama menyebutkan yang utama adalah 9 dan 10. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi 10-nya itu tetap mulia, ditambah dengan 9 tujuannya supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Nah, bagi yang kelewat tanggal 9, ya tanggal 9-nya nggak sempat puasa, maka dianjurkan berpuasa pilihan yang kedua, yaitu 10 dan 11. Namun ada pendapat yang ketiga yang dianggap lebih hati-hati, yaitu 9, 10 dan 11. Kenapa dianjurkan 9, 10 dan 11? Sebab di antara kita ini bisa dikatakan mayoritas tidak pernah tahu kapan tanggal 1-nya. Ngacung yang pernah lihat hilal tanggal 1, Pak? Ada yang pernah lihat? Seumur hidup saya belum pernah lihat hilal itu kayak apa sih bentuknya. Itu nih Pak. Kalau melihat di YouTube iya, melihat dengan mata kepala pas tanggal 1 itu loh Pak. Itu siapa di sini yang pernah lihat? Artinya kita tahu 1 Muharram itu dari mana? Dari grup sebelah, itu kan? Ya, kata sidang isbat, kata apa namanya lajnah NU, kata sidang isbat Muhammadiyah, katanya
begitu kan. Dan walhasil tahun ini sama atau beda pendapat? Beda pendapat. Yang NU bilang tanggal 10-nya hari Rabu, yang Muhammadiyah dan pemerintah tanggal 10-nya hari Selasa. Sehingga sebagian yang mengikuti pemerintah dan Muhammadiyah puasanya Senin dan Selasa. Yang NU memilih Selasa dan Rabu. Nah, ini kalau kayak begini ini yang paling aman memang 9, 10, 11. Kenapa? Karena kalau orang puasa 9, 10, 11 dan ternyata hari Rabu itu baru tanggal 10, dia tetap dapat 9 dan 10. Itu ya. Tapi nih, ternyata yang benar di sisi Allah itu hari Rabu itu tanggal 10, sementara Anda berpuasa Senin dan Selasa, berarti puasanya 8 dan 9. Nah, ini loh yang ya, kenapa kok para ulama menganjurkan puasa 9, 10 dan 11. Nah, kecuali Anda betul-betul melihat ijma semua, nggak ada yang beda pendapat. Nah, itu kalau 9 dan 10 saja aman. Gitu deh. Artinya yakin ini benar-benar kita puasa 9 dan 10. Kenapa kita puasa 9, 10, 11 menjadi lebih aman? Ya, kalau ternyata 9-nya itu adalah 8, ya nggak apa-apa. Kita puasa 8, 9, 10. Yang penting 9, 10-nya dapat. Mengapa demikian? Karena puasa tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6, tanggal berapapun di bulan Muharram sesuatu yang sangat dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak ada puasa di bulan selain Ramadan yang lebih dicintai Allah melebihi daripada bulan yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Sehingga memang di bulan Muharram ini termasuk sangat dianjurkan. Yang kedua apa? Muharram ini termasuk di antara bulan-bulan haram yang paling terakhir, di mana bulan-bulannya menyambung Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nanti keletan sama Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Masih ada 5 bulan menuju bulan haram berikutnya. Sehingga beribadah, memaksimalkan amal soleh pada bulan Muharram ini sangat-sangat dianjurkan, karena momennya sebentar lagi selesai. Ibarat promo ini sudah terakhir. Kalau Anda melipat gandakan ibadah pada bulan Zulqa'dah, kok kelewat, masih ada Zulhijjah. Zulhijjah kelewat, masih ada Muharram. Tapi kalau Muharram disia-siakan, nunggu 5 bulan lagi baru ketemu bulan Rajab. Dan 4 bulan haram ini, kata Rasulullah SAW, ibadah di dalamnya pahalanya 2 kali lipat. Anda sholat subuh pada bulan Muharram tadi itu 2 kali lipat dibandingkan bulan depan. Anda baca Quran 1 juz pada bulan ini dibandingkan dengan bulan Rabiul Awal 2 kali lipat, dan seterusnya. Sehingga Muharram ini menjadi momentum. Masih ada 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Mari kita jaga supaya ini masih memaksimalkan ibadah pada pasangannya, tilawahnya, sedekahnya, sholatnya, birrul walidain dan lain-lainnya. Maka Muharram ini menjadi sesuatu yang dianjurkan. Kalau nikah bulan Suro gimana, Ustaz? Nah, ini orang Jawa ada tradisi dan keyakinan jangan nikah pada bulan Suro, gitu ya. Jamaah sekalian, tentu ini keyakinan khurafat, ya. Walaupun diyakini mayoritas masyarakat, ya. Bulan Suro nggak masalah. Tatayur dalam Islam itu nggak boleh menimpakan kesialan kepada waktu, jam, tempat, musim, itu nggak boleh, kecuali ilmiah. Ya, ini musim badai, angin kencang, gelombang tinggi, jangan berlayar. Nah, itu logis, gitu Pak. Karena memang apa? Ilmiah.
Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmu, matematis, logis, maka membangun keyakinan-keyakinan sial atau tidak sial dengan basis waktu dan tempat itu tidak dibolehkan. Ya, walaupun saya menganjurkan jangan nikah pada bulan Suro. Loh, kok gitu? Ya, antum kalau walimahan pada bulan Suro diboikot masyarakat piye terus? Nah, sinumannya nggak ada yang mau jaga, ya. Masyarakat pada takut, kemudian cateringnya nggak ada yang makan. Maksud saya jangan nantang-nantang. Tapi nek misalnya, wah ini wis apa ya? Kok kebelet sih namanya? Bukan kebelet ya, wis kepengin. Ini sudah harus cepat-cepat nikahan. Ya sudah, sekedar dinikahkan saja, gitu ya. Atau kalau Anda di sebuah lingkungan masyarakat yang sudah nggak peduli dengan gitu-gituan, masyarakat kota yang begitu heterogen, lingkungan pondok pesantren yang sudah paham, lalu melaksanakan yang demikian, nggak ada persoalan. Tapi untuk sebagian masyarakat Jawa, terutama yang awam, maka mitos tentang bulan Suro ini masih cukup kental, sehingga kita tidak melakukannya bukan karena tatoyur, tapi lebih dari apa? Supaya tidak berbenturan dengan masyarakat. Itu aja, ya. Jadi walaupun boleh, bukan berarti nantang-nantang masyarakat. Rapopo bulan Suro nggak ada siaran-siaran, jo akhirnya malah sepi, nggak ada yang mau datang. Itu bisa terjadi gitu ya, karena masyarakat awam barangkali masih dikendalikan oleh paham-paham yang semacam itu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tadi poin pertama tentang realitas Muharram. Yang kedua, kita berbicara tentang Hijriyah. Bermula dari keresahan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ketika beliau menerima surat-surat dari kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian di situ rata-rata suratnya nggak ada tanggalnya, hanya tertulis bulan tapi nggak ada tahun berapa. Ya. Kenapa? Karena tradisi orang Arab ketika menentukan tahun berdasarkan peristiwa. Contoh, Rasul lahir kapan Pak? Tahun gajah. Aminah meninggal dunia kapan? Tahun ke-6 gajah. Abdul Muthalib meninggal kapan? Tahun ke-8 gajah. Ya, kemudian nanti umur 15 tahun Rasulullah terjadi perang Fijar, maka disebut dengan tahun Fijar. Kapan Rasul menikah? Tahun 10 Fijar, gitu ya. Tapi ada yang bikin tahun ke-25 gajah, gitu loh. Jadi nanti kematian tokoh juga dijadikan sebagai patokan. Tahun wafatnya Quraisy, begitu. Tahun wafatnya Abdul Muthalib. Nanti ketika Rasul dapat wahyu, diganti lagi tahun kenabian. Kapan Ibunda Khadijah wafat? Tahun 10 kenabian, kan gitu. Kapan Rasulullah hijrah? Tahun ke-13 kenabian. Ya. Nah begitu terjadi hijrah, diganti lagi tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah. Tapi tidak ada kesepakatan, masing-masing bikin sesuai yang paling menjadi kebiasaan. Ada yang tetap bertahan dengan tahun kenabian, ada yang tetap bertahan dengan tahun gajah, tahun ini, tahun itu, sesuai dengan catatan yang mereka punya. Maka Umar bin Khattab tidak menjadikan Hijriyah sebagai patokan menentukan tahun. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, laqad ja'ana kutubun min amiril mu'minin wala nadri ala ayyi na'mal wa qad qara'na kitaban mahallahu sya'ban wala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madi. Telah datang kepada kita surat dari Amirul Mukminin, tapi kita bingung ini surat mau diapain. Di situ tertulis bulan Sya'ban, tapi kita nggak ngerti ini Sya'ban kapan,
apakah Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun silam. Ya, ini tuh surat sudah dieksekusi, sudah dilaksanakan, sudah tidak relevan atau masih harus untuk dilaksanakan. Nah itu Amr bin Abu Musa al-Asy'ari selaku gubernur Basrah Irak itu akhirnya datang ke Madinah menceritakan kebingungan administratif yang dihadapinya. Akhirnya para sahabat dikumpulkan semuanya, mereka kemudian rapat untuk menentukan dan membuat kesepakatan kalau begitu kita harus bikin kalender sendiri, karena di samping kalender yang dipakai bangsa Arab, kalender Masehi itu juga berlaku, ya, karena mereka berinteraksi kan dengan orang Romawi, dengan orang-orang di luar Arab, di mana kalendernya adalah kalender Masehi. Ya, jamaah sekalian, singkat cerita ada yang usul gimana kalau kita mulai dari sejak lahirnya Rasulullah. Wah, jangan, kalau lahirnya Rasulullah itu kayak orang Nasrani dong, lahirnya Nabi Isa. Ya, ada yang usul gimana kalau kita mulai dari hari pernikahan. Wah, hari pernikahan mah itu nggak istimewa, nggak ada sesuatu yang bernilai apa-apa. Kalau begitu pas lagi ini aja diangkat menjadi nabi. Ya, itu peristiwa besar, tapi umat Islam dalam keadaan lemah, dakwah belum berkembang, Islam belum bercahaya, sebaliknya keadaannya tertindas dan sangat mengenaskan ketika di Mekah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib usul, bagaimana kalau kita buat dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Maka Umar kemudian mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Hijrah memisahkan antara hak dan batil. Kalau begitu tetapkan kalender kita berdasarkan hijrah. Nah, ini sejarah bagaimana ketetapan hijrah. Ya, setelah diputuskan mereka bingung lagi. Nah, sekarang bulannya mau kita mulai bulan apa? Ya, kalau di sono kan ada Januari, Februari, Maret, April. Kita bulan apa nih? Ada yang usul Ramadan aja, Ramadan, gitu ya. Kan itu bulan mulia, bulan suci, bulan yang bla 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 bla. Akhirnya Utsman bin Affan mengusulkan, bagaimana kalau kita mulai dari bulan Muharram? Kenapa? Karena walaupun rembukan Rasulullah SAW dengan orang-orang Madinah yang datang ke Makkah untuk bai'ah Aqabah yang kedua itu terjadi pada pertengahan bulan Zulhijjah. Artinya dalam bai'at itu mereka juga ngasih tahu bahwa Madinah sudah siap. Kami siap untuk melindungi Anda sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Kami bangsa yang hobi berperang. Kami akan tunjukkan kepada engkau ya Rasulullah bahwa kami tidak takut menghadapi bangsa manapun. Ya, akhirnya kemudian niat untuk mulai hijrah dimulai pada bulan Muharram. Rasul kemudian menyiapkan pada bulan Muharram bersiap-siap untuk hijrah, walaupun Rasulullah tidak hijrah pada bulan Muharram. Ya, akhirnya apa? Diputuskan Muharram. Kenapa? Yang kedua, karena Muharram itu adalah awal hilal yang dilihat oleh umat Islam ketika mereka pulang ke tanah air masing-masing pasca menunaikan ibadah haji. Jadi kan mereka menunaikan haji pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nafar Sani. Kira-kira tanggal 15, 16, 17 mereka sudah berkemas-kemas persiapan pulang ke kampung halaman masing-masing. Begitu sampai ke kampung halaman masing-masing, maka melihat tanggal 1 hilal itu adalah tahun baru. Makanya untuk mengumumkan tahun baru itu gampang, nunggu jamaah haji pulang. Kira-kira gitu Pak. Kalau sekarang barangkali nggak pakai begitu gampang, sudah ada kalendernya. Tapi zaman dulu untuk mengetahui kapan dia tahun baru, kapan tahun baru dimulai, patokannya adalah menggunakan kepulangan jamaah haji ke tanah air
masing-masing, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini jatuhnya pilihan bulan Muharram. Yang ketiga, statement dari Umar bin Khattab yang mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Ini yang menarik untuk kita ulas. Hijrah telah memisahkan antara hak dan batil. Maksudnya apa? Perbedaan antara di Mekah dengan Madinah begitu kontras di semua aspek, akidah, ibadah, akhlak, politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, semua aspek kehidupan. Ketika kaum muslimin di Mekah berbalik 180 derajat ketika mereka sampai di Madinah. Kita lihat dari aspek akidah dan ibadah misalnya. Bagaimana seorang Bilal mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengalami penyiksaan yang sangat sadis dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Bagaimana Ammar bin Yasir, satu keluarga, dibantai oleh majikan-majikan mereka. Sumayyah ditusuk dengan tombak panas dari kemaluan sampai kepala. Yasir diikat dengan tali kencang pada 2 ekor kuda yang dipecut secara berlawanan sampai badannya terbelah menjadi 2. Ammar dibuat stres, ya, melihat pemandangan bapak ibunya diperlakukan demikian sampai pingsan. Dan akhirnya Khabbab bin Arat juga mengalami hal yang sama. Banyak sahabat-sahabat yang mengalami penyiksaan. Abu Dzar Al-Ghifari baca Quran di depan Ka'bah langsung digebukin sampai babak belur. Begitu juga sahabat Ibnu Mas'ud. Intinya ketika mereka di Makkah, akidah dan ibadah mereka tertindas. Apa yang terjadi ketika sampai di Madinah? Jangankan kok baca Quran, sholat bisa berjamaah, ya. Masjid sudah bisa dibangun, walaupun sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam hal akidah, mau mengucapkan tahlil la ilaha illallah 1000 kali nggak ada persoalan, itu kan. Justru manusia berbondong-bondong untuk kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dalam aspek ibadah ada sholat Idul Fitri, ada Idul Adha, ada puasa Ramadan, ada sholat Jumat. Masya Allah, begitu semaraknya suasana ibadah pada fase Madinah, sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan pada fase Mekah. Yang ketiga dalam aspek ekonomi, di Mekah para sahabat mengalami penindasan, diboikot, di-syiap selama 3 tahun, sampai perut mereka diganjal batu, sampai mereka memakan daun-daunan, sampai warna kulit mereka berubah, sampai mereka harus menggunting sendal-sendal terompah kulit mereka untuk dimasak, saking gak adanya makanan. Ini peristiwa 3 tahun lamanya Pak, kaum muslimin di Mekah mengalami boikot dari orang-orang Quraisy, sampai akhirnya piagam boikot itu dimakan oleh rakyat, kecuali tinggal 1 tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya toh, itu Pak, ya. Akhirnya boikot dihentikan, makanan bisa masuk kembali, ya. Kemudian begitu mereka di Madinah, apa yang terjadi? Yang dibangun Rasulullah pertama kali adalah masjid dan pasar. Masjid sebagai simbol hubungan vertikal manusia dengan Allah Sang Pencipta, pasar sebagai simbol hubungan horizontal antar sesama. Di situ mereka berkumpul, dan lihat Abdurrahman bin Auf yang datang sebatang kara hanya membawa baju yang melekat di badan. Begitu sampai di Madinah, dalam hitungan 2 tahun sudah punya 100 karyawan. Dalam hitungan sekian tahun sudah punya mall, pasar yang disewakan. Orang-orang Yahudi mulai tersingkirkan. 700 onta penuh dengan muatan, Yahudi gak kebagian. Ini kekuatan ekonomi umat Islam di Madinah luar biasa. Tambah lagi adanya perang yang kaum muslimin mendapatkan ghanimah sebagai modal untuk membangun negara, ya. Anda bisa bayangkan kalau perang Badar, kemudian perang Khandaq, perang Hunain, ya, ghanimahnya sangat banyak sekali, ya. Jamaah sekalian, kemudian dari aspek
politik. Kalau Rasulullah SAW di Mekah statusnya buronan yang disayembarakan dengan hadiah 100 ekor unta, baik hidup maupun mati, maka begitu di kota Madinah pasca Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah resmi diangkat sebagai kepala negara dengan piagam Madinah, dengan Sulhul Hudaybiyah, maka Rasulullah bukan lagi menjadi buronan, tapi sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini posisi Rasulullah. Maka pada tahun ke-6, ke-7, ke-5, ke-6, ke-7 itu surat-surat dakwah dikirimkan. Tahun 7, tahun 8 sampai disebut dengan Amul Wufud, tahun di mana utusan-utusan kabilah-kabilah dari berbagai macam negeri berdatangan untuk menyatakan masuk Islam. Maka dari aspek dakwah lebih dahsyat lagi, dan ini yang digambarkan oleh sahabat Hasan bin Sabit ketika beliau mengatakan Muhammad berdakwah 13 tahun di kota Mekah, yang masuk Islam kurang dari 100 orang, padahal semua dilakukan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti, sopan santun yang mendalam, namun hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Begitu pindah ke Madinah, semua kekuatan dikerahkan, ekonomi, politik, militer, sosial, semua dikerahkan. Maka dalam waktu 10 tahun terjadi perubahan. Yang masuk Islam berapa? 114.000 orang. Bayangkan Pak, ya, di Madinah, di Mekah 13 tahun cuma 100. Di Madinah 10 tahun yang masuk Islam 114.000. Berarti waktu di Mekah itu 1,5 bulan 1 orang, 1,5 bulan 1 orang. Begitu di Madinah berapa? 1 tahun 11.400, 1 bulan 1.000 orang, 1 hari 33 orang, 1 jamnya 1,5 orang, kira-kira gitu Pak. Ya, Masya Allah. Per 2 jam 3 orang, per 2 jam 3 orang masuk Islam. Kenapa? Manusia tidak semuanya bisa ditundukkan pakai dalil dan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena otak manusia itu, kalau pikiran otak manusia itu pemicunya cuma 2. Apa saja yang kita lakukan, pemicunya cuma 2. Yang pertama ingin cari kenikmatan, yang kedua ingin menghindari kesengsaraan. Ya, ini Bapak Ibu datang ke pengajian ini pemicunya 2, cari nikmat sama menghindari sengsara. Nikmatnya apa? Ya, nikmat sholat berjamaah, nikmat jumpa dengan sahabat, nikmat dapat ilmu di majelis taklim, nikmat ada snacknya, ya, ada sarapan, gitu ya, nikmat badan sehat karena jalan menghirup udara segar. Ancamannya apa? Takut nanti ya dosanya nggak diampuni, atau takut pahalanya sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, antara cari nikmat dengan menghindari sengsara, mana yang paling kuat pengaruhnya untuk membuat seseorang mau melakukan sesuatu? Cari nikmat atau menghindari sengsara, Pak? Menghindari sengsara itu lebih kuat energinya. Ya, nih kalau ada seorang anak muda lewat di pinggir kali, terus dicegat orang, "Mas, ini duit saya kecemplung 10 juta. Nek kamu berhasil nyari nemu yang 5 juta buat kamu," gitu loh, ya. Itu kira-kira orang itu mau nggak? Belum tentu. Wah, tertenggelam gimana, gitu kan ya. Nah, yang kedua ceritanya beda. Dia lewat di situ disuruh nganterin uang 25 juta sama ibunya ke Pak RT atau Pak Lurah. Ini duit harus sampai. Kalau nggak sampai, nanti rumahnya disita, bapaknya di PHK, anaknya diberhentikan sekolah. Pas lewat di pinggir kali, duitnya kecemplung. Kira-kira dia nekat untuk nyemplung nggak? Wah, dia membayangkan ancaman-ancamannya. Sama Pak. Nih, misalnya di sini ada yang pecandu rokok. Terus saya bilang begini, "Mas, berhenti ngerokok ya. Saya kasih uang 500.000.
Wah, 500.000 ya? Ah enggak ah, cuma 500.000 nanti mulut saya kecut selama-lamanya, gitu ya. Dia membayangkan kesengsaraan. Ya, 1 juta. Wah, 1 juta lumayan juga, tapi enggak ah, gitu ya. 10 juta, 10 juta. Wah, 10 juta dia terbayang SPP anak-anak lunas, cincin istri kebeli lagi, kemudian perlengkapan rumah tangga itu. Tapi dia mikir, nanti kalau habis itu aku nggak boleh merokok, mulutku kecut, kepalaku pusing, badanku meriang. Aduh, enggak. Maksudnya apa? Dia mikirnya agak lama. Tapi kalau saya bilang berhenti ngerokok enggak berhenti, tembak kepalamu. Kira-kira langsung berhenti enggak? Daripada mati, gitu kan? Ya. Maka apa? Yang membuat orang itu mau melakukan sesuatu ancaman lebih kuat daripada tawaran kesenangan. Ya. Bapak Ibu, nih Ustadz ceramah di masjid, ya. Semua, ayo jangan sholat sendiri-sendiri, sholatnya harus berjamaah. Itu Ustadz ceramah, dalilnya ngerokok 1 jam kalah sama peraturan menteri atau gubernur. Semua PNS wajib sholat berjamaah di masjid. Itu kalah, gitu ya. Ustadz ceramah tentang jilbab, kewajiban menutup aurat, dalilnya sampai, waduh, masya Allah, itu kalah dengan peraturan menteri atau peraturan gubernur. Semua PNS muslimah wajib pakai kerudung, gitu ya. Apa buktinya? Ya, jenengan disuruh infak sodako, keutamaannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, kalah sama PNS yang wajib bayar zakat. Sebelum gajian potong 2,5%, ya enggak? Terpaksa kan? Nah, akhirnya tiap bulan dipotong, mau nggak mau sedekah, gitu kan? Ada yang sukarela, ada yang terpaksa. Nah, bagi seorang muslim, awalnya memang terpaksa, tapi nanti lama-lama menikmati. Awalnya dipaksa sholat, tapi ya Allah, ternyata setelah sholat kok hati lebih tenang, badan lebih sehat, pikiran lebih fresh, teman jadi banyak. Akhirnya yang awalnya terpaksa melakukan dengan suka rela. Sedekah juga begitu. Pakai jilbab awalnya terpaksa, akhirnya kemudian terbiasa. Manusia punya sifat demikian. Maka tidak cukup hanya dengan kekuatan dalil, tapi harus ada kekuatan di luar dalil. Makanya sahabat Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan dengan pedang apa yang tidak Allah berikan dengan Quran. Nek cuma pakai Quran kok tanpa pedang, itu kurang jalan. Hanya orang-orang yang baik hati dan punya kesadaran tinggi saja yang mau. Padahal syariat Islam rahmatan lil alamin, harus menjadi rahmat bagi semuanya. Bukan cuma buat orang yang sadar, tapi juga buat orang yang hatinya keras. Itu bisa menjadi rahmat ketika dipaksa, gitu kan. Awalnya terpaksa, akhirnya kemudian suka rela. Nah, inilah yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit. Kenapa di Mekah cuma 100 orang? Kenapa di Madinah kok sampai 114.000 orang? Karena dakwah di Madinah nggak cuma pakai dalil. Ya, jadi ada kisah ini saya lupa di zaman sahabat atau tabiin. Dia ngelihat Islam kok indah, tapi dia masih hobi mabuk, hobi zina, hobi main judi. Nah, itu dia tahu nggak boleh dalam Islam. Mabuk dicambuk, zina dia rajam. Ya, akhirnya dia nggak masuk Islam. Tapi kok ngeliat temen yang Islam kok enak gitu loh. Akhirnya aku tuh janjiannya pengen masuk Islam, tapi aku nggak kuat kalau ada melanggar batas. Aku masih hobi gini. Kata temennya, udah masuk Islam dulu aja. Kamu nanti nyesel loh kalau nggak masuk Islam. Ya, ntar gimana hobiku? Udah masalah hobi nanti dulu dipikirin belakangan. Yang penting masuk Islam dulu. Gitu ya? Iya. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia ke dalam Islam. Lalu temannya bilang, nah sekarang kamu sudah jadi muslim. Orang muslim nggak boleh mabuk, nggak boleh minum minuman keras. Nah, kalau minuman keras gimana? Dicambuk 80 kali. Waduh, disambut 80 kali? Iya, di depan umum. Nggak boleh zina? Nggak boleh.
Kalau zina dicambuk 100 kali. Kalau kamu sudah menikah dirajam sampai mati. Nggak boleh main judi, nggak boleh. Main judi nanti dicambuk 40 kali. Waduh, nek gitu aku tak keluar dari Islam aja. Nah, nek keluar dari Islam hukuman mati. Karena Rasulullah bersabda apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Gitu ya. Akhirnya apa? Ya wis piye meneh gitu Pak ya. Nah itu loh, yang gitu-gitu tuh banyak tuh loh Pak ya. Nah, manusia itu awalnya begitu gitu kan ya. Waduh, gimana lagi? Akhirnya dijalani, awalnya terpaksa, lama-lama wah iya ya, sejak nggak main judi slot, sejak nggak main pelacur, sejak nggak mabuk-mabukan, badan saya jadi lebih sehat, duit saya, tabungan saya utuh, anak istri juga bahagia, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya dia mulai merasakan kenikmatan itu Pak ya, dibandingin teman-temannya yang kemudian gara-gara judi online bunuh diri gitu kan, gara-gara perselingkuhan kemudian akhirnya ya begitulah ya, dia mulai merasakan kenikmatan syariat Islam. Jadi memang manusia secara umum lebih banyak yang ditakut-takuti. Jadi takut sengsara, takut celaka, itu energinya untuk merubah lebih besar daripada ingin bahagia. Makanya kalau Anda nggak punya energi untuk melakukan kebaikan tertentu, bayangkan ancamannya, bayangkan deritanya ya. Nih anak-anak muda yang malas kerja, yang nggak suka usaha, yang mengandalkan orang lain minta-minta dan sebagainya ya, jangan membayangkan wah enak punya mobil, enak karena apa? Mungkin dia akan berpikir naik mobil tuh nggak harus punya mobil kok gitu ya. Tapi bayangkan besok kamu jadi beban. Bayangkan kamu besok akan sengsara dikusir dari kontrakan. Bayangkan kamu nanti anakmu dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa bayar SPP. Bayangkan istri kamu akan minta cerai karena nggak dikasih nafkah. Bayangkan kamu hidup sebatang kara. Nah, ketakutan seperti itu lebih kuat dorongannya daripada iming-iming. Enak loh kalau punya duit banyak bisa jajan gitu ya. Enak loh kalau punya duit banyak bisa ganti motor baru. Itu kalah Pak. Dorongan untuk melakukan kebaikan itu lebih didominasi oleh ancaman ketakutan, lebih kuat pengaruhnya ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kira-kira apa inspirasi yang bisa kita ambil dari hijrah? Kalau tadi dikatakan Umar bin Khattab bahwa hijrah memisahkan hak dan batil, maka berangkat dari satu riwayat, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, lebih baik daripada kemarin, dia telah beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia telah rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia bangkrut. Apa pelajarannya? 1446 ini harus lebih baik di semua aspeknya ya, akidah, ibadah, ekonomi, sosial, akhlak, adab, pendidikan, ilmu harus lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Misalnya tahun lalu ada yang masih punya akidah tatoyur, menimpakan kesialan pada waktu, tempat, ini itu, bersihkan akidah rusak itu. Misalnya masih ada yang meyakini bisa sikol sama malaikat Israel gitu kan ya, ada yang percaya dengan begitu, tinggalkan gitu kan ya. Masih datang nyembah kuburan, masih datang masih punya jimat dan sebagainya, tinggalkan. Ini hijrah kita ya. Yang kedua adalah masalah ibadah. Nah ini yang paling agak luas aspeknya Pak. Mungkin tahun lalu kita belum bisa full 5 waktu berjamaah, maka tahun ini jangan sampai lewat. Mungkin berjamaah kadang-kadang masbuk, bagaimana supaya tidak masbuk atau mengurangi volume masbuknya. Mungkin sudah tidak pernah masbuk,
bagaimana supaya bisa dapat sok 1, sok 2 yang spesial didoakan oleh malaikat. Mungkin sudah itu semua, tapi qobliyah ba'diyahnya belum dilaksanakan, witirnya masih ditinggalkan, maka ini harus ditingkatkan. Dalam masalah baca Quran, barangkali ada yang tahun-tahun lalu belum bisa khatam tiap bulan. Ya, gimana Muharram ini bisa khatam tiap bulan? Harus ada tips dan langkah. Saya ingin ulang. Barangkali ada yang lupa ataupun belum melakukan. Cara mudah untuk menghatamkan Quran tiap bulan. Kenapa tiap bulan? Karena memang dalilnya demikian, Pak. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bikam ahdimul Quran, berapa kali saya harus menghatamkan Quran? Kata Nabi, ahdim musahron, minimal sebulan sekali. Sebulan sekali gampang ya Rasul, sebulan 2 kali. 2 kali enteng ya Rasul, 3 kali. 3 kali insya Allah saya lebih mampu ya Rasul, sepekan sekali. Sepekan sekali kayaknya masih kuat ya Rasul, lebih kalau begitu sepekan 2 kali. Kayaknya saya masih lebih kuat lagi ya Rasul, saya senang baca Quran. 3 hari sekali. Jadi dosis yang paling jos itu sehari 10 juz. Tapi dosis yang minimal adalah 1 juz 1 hari. Ini kalau pakai bahasa pedes, kira-kira gini Pak, bahasa yang pedes dan nyelekit. Orang Islam yang paling males itu 1 hari 1 juz. Itu yang paling males. Nah di bawah itu mbok jenenge ya. Kalau pakai patokan hadis ini, gitu kan. Nah sekarang gimana supaya kita bisa mendapat predikat minimal? Saya terinspirasi sejak belasan tahun yang silam tentang kisah 2 laki-laki yang berdebat tentang kalender, tapi dia bisa menjawab dengan tepat. Sekarang tanggal berapa? 20 Muharram. Wah benar 20 Muharram. Sekarang tanggal berapa? Tanggal sekian. Selalu bisa menjawab. Ditanya, kamu kok selalu tepat ya? Apa? Kok kamu hafal? Kata dia, ya karena sekarang saya sedang juz yang ke-20. Jadi dia tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, terus gitu. Tapi Bapak Ibu, saya menyarankan Anda jangan pakai kalender Hijriah. Nanti lupa dua-duanya. Ya, Hijriahnya lupa, baca Qurannya lupa. Pakai Masehi aja. Sekarang tanggal 27 Juli, berarti juz ke-27. Jadi tanggal 1 juz 1, tanggal 5 juz 5, tanggal 10 juz 10. Tanggal 15 kok baru juz 12? Utang 3. Namanya bermental punya utang, kudu bayar. Contohnya apa? Di bulan Ramadan Anda sakit, gak puasa 3 hari, habis Ramadan kebayar gak? Kebayar. Ibu-ibu yang haid atau bahkan nifas, selesai daripada ritual itu, kebayar gak? Kebayar. Tapi coba maaf, gelandangan-gelandangan, pengamen-pengamen di perempatan yang Ramadan gak puasa, kira-kira setelah Ramadan itu kebayar gak? Kenapa? Gak merasa utang, gitu nih ya. Maka Bapak Ibu tanamkan mindset baca Quran 1 hari 1 juz wajib, begitu kan ya. Kenapa? Hadisnya seperti itu, ayatnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah kalau itu kita tanamkan, walaupun nggak ada hukumannya ya dalam Quran dan Sunnah, yang nggak baca Quran 1 juz hari nggak ada hukumannya ya. Tapi isyarat itu perlu kita inspirasi, sehingga apa? Tadi ya, oh tanggal sekian, oh ini kok tanggal 5 baru juz 3, tidurnya dikurangi, nyekrol HP-nya dikurangi, main dan jalan-jalannya dikurangi, utang dibayar terlebih dahulu. Syukur-syukur punya deposit tanggal 10 kok sudah juz 15. Nah itu aman Pak. Nih, saya pas pergi repot sibuk, masih aman, masih punya deposit 5 juz. Makin banyak depositnya makin bagus, gitu ya. Loh, ini tanggal 15 kok sudah juz 28. Insya Allah bulan depan bisa 2 juz sehari, gitu ya. Ini tahapannya gitu Pak ya. Kita targetkan harus bisa mulai Safar, misalnya jangan Safar lah, mulai Agustus, gitu kan. Sekarang yang baca Qurannya, tolong maaf ya, bagi yang belum
punya kebiasaan baca Quran urut, ya, mulai bulan Agustus besok harus urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi baca Quran tuh jangan loncat-loncat tangannya, nanti nggak bakal kelakon. Harus urut dari An-Nas sampai Al-Fatihah, satu hari satu juz, insya Allah kelakon, gitu ya. Ini tentang bacaan Quran. Sedekahnya, kemudian yang lain-lainnya, ini juga demikian. Termasuk tentu saja menuntut ilmu, ya. Makin kesini makin lebih baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ma'isyah. Nah, ini hampir menjadi problem bagi kita semua, Pak, ya. Banyak yang PHK nih bulan-bulan ini, tahun-tahun resesi, ya. Tentu kita dituntut untuk meningkatkan energi kita, pikiran kita, bagaimana kualitas ma'isyah kita makin hari makin baik. Kenapa? Beban kita, masalah kita makin kesini bukan makin sedikit, tapi semakin banyak. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, lebih kurang yang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.